Wa minha al-muhafazatu ala sunani, dan diantaranya wasiat itu menjaga dia tu segala sunnah-sunnah. Ay wa minal wasayat tis'i al-muhafazatu ala sunani wa huwa jam'u sunnatin ka ghurafin, jam'u ghurfatin, wa hiya lughatan at-tariqul qawimatu yuqalu fulanun ala sunnati ay ala tariqil istiwa'i la yamilu ila syai'in minal ahwa'i. Wa indal fuqaha'i ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarki. Qala Ibnu Ruslan was-sunnatul musabu min was-sunnatul musabu man qad fa'alah wa lam yu'aqabimru'un in ahmalah. Wa indal muhaddisin aqwaluhu sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa ahwaluhu. Artinya, dan diantara beberapa wasiat yang 9 itu menjaga di atas segala sunnah. Dan bermula adanya kata-kata sunan itu jamak dari kata sunnat atau sunnah. Perbandingan ji sama lagi kata-kata ghurafin yang dianya itu jamak dari ghurfah. Dan bermula dianya sunnah pada lughat secara bahasa itu jalan yang lurus. Dikatakan orang dalam bahasa Arab fulanun ala sunnati, bermula si fulan itu berada di atas sunnah. Maknanya apa? Artinya di atas jalan yang seimbang, yang tidak cenderung ia kepada sesuatu daripada segala hawa-hawa nafsu. Ya, menyertai arti secara lughah sunnahnya maknanya yaitu tariqul qawimah. Kebukti nah ungkapan gekeun fulanun ala sunnah, makna fulanun ala sunnah yaitu sirada urang berada di atas jalan yang seimbang, yang lurus, yang hana cenderung kepada sesuatu daripada hawa nafsu. Ya benar. Nyolo rasa salah satu daripada makna sunnah secara lughah yang kemukakan ini. Sebab menyatakan secara lebih dalam lom, nah juga makna sunnah secara lughah as-sirah. Sirah yaitu perjalanan hidup. Kena lagi dalam ayat Al-Quran kekan sunnatul awalin kena. Nah, nyan perjalanan hidup umat-umat awal menan maksudji. Bahkan menyatakan lom nah juga sunnah yang bermakna ajaran kan. Lagi an-nikahu sunnati. Nah, faman raghiba an sunnati kan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Jadi nikah itu adalah sunnah lung ke Nabi. Orang yang gemar, orang yang benci kepada sunnah lung, maka dia bukan golongan umat lung ke Nabi. Yang sunnah ini putra mana? Ajaran. Ya benar. Dan di sisi para ulama fikih, dianya sunnah itu barang yang diberikan pahala, diberi pahalakan karena mengerjakannya barang, dan tidak disiksakan karena meninggalkannya barang. Jadi menjadi si ulama fikih sunnah yang takun lagi kita buat sunat, yaitu sabah-sabah buat yang menyatapu buat merumpak pahala dan menyebut nyan hana tapu buat hana berdosa kita nyawa. Tapi dalam bahasa Arab sunnah kekun karena kan dalam bahasa Arab cara ucap ji bila tawakah dia ta marbutah maka bunyi ji bunyi ha. Kemudian kemudian kita mendai mah tawakah dia ta marbutah bunyi ji bunyi ha kan. Maka sebenarnya cara ucap yang betul sunnah. Misal yang lawan dari wajib dalam kitab fikih sunnah sebenarnya cara ucap yang betul. Cuma dia tanya hai kamu menan kak menan bagian bulir nak jawab gitu. Ya. Gekeun ilai Ibnu Ruslan dan bermula sunnah itu allazi yang diberi pahalakan akan siman yang sungguh dipubut iaman dan tidak disiksakan akan seseorang manusia jika meninggalkan ia akannya. Ya,
yang kelanjutan dari hadis penuh Hanafi atas surah li. Dan di sisi para ulama hadis, dianya sunnah itu segala ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan segala perbuatannya Rasulullah dan segala sifatnya Rasulullah yang berbeda-beda. Di sisi ulama hadis makna sunnah adalah pementang yang bersumber dari Nabi, apakah itu ucapan Nabi, perbuatan Nabi dan sifat Nabi. Kagak pukul yang saboh ino, nah saboh tu kan takrir persetujuan Nabi. Jadi beda cara pandang antara ulama fikih dengan ulama hadis. Ulama hadis sifat-sifat Nabi pertama dalam makna daripada sunnah. Ya benar. Oh ulama usul fikih saboh tu ini dalam cara pandang ulama usul fikih, sunnahnya yaitu pementang yang bersumber dari Nabi yang menjadi dalil hukum. Jadi beda bacut dengan makna sunnah di kalangan ulama hadis. Sehingga muncul istilah kepada penamaan jenis kitab kena dalam bidang hadis. Kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, kitabnya kata jenis kitabnya yaitu kitab jami' akun. Tapi menyebut tu kitab yang dalam golongan kutubus sittah yaitu Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmizi, Nasai dan Ibnu Majah kan jami' tapi sunan islahji. Wataikun kutubus sittah 6 kitabnya. Tapi kedua buah kitab pertama yaitu Sahih Bukhari dan Muslim yang kategori jami', sementara kepada kitab Abu Dawud dan sampai Ibnu Majah yang kategori sunan. Bahkan beda karena akan menjadi sebuah istilah di kalangan ulama bahwa hadis-hadis yang berbicara tentang hukum tu yang gebuh nama yaitu dengan sunnah. Oleh karenanya kitab yang mengumpulkan hadis-hadis yang berbicara tentang hukum gebuhnan dengan kitab sunnah. Ketika gejamak gekun sunan. Sementara lagi kitab Imam Bukhari dan Imam Muslim hana terkhusus asawajih kepada pembahasan hukum. Asawajih punya kitab dua buahnya mulai dari permasalahan penciptaan alam, masalah keyakinan, masalah kebesaran Allah, macam-macam tu. Maka gehun dengan kitab jami'. Adapun buah kitab sunannya, Sunan Abi Daud sampai Ibnu Majah, yang isinya yaitu hanya hadis yang berbicara tentang hukum. Ya benar. Hafid ala sunanin wa adabin atat ma'furatan an khairiman ja'a mursala. Pelihara olehmu di atas segala sunnah dan di atas segala adab yang datang ya hal keadaan maksur. Pane maksur daripada sebaik-baik siman yang datang Yaman, hal keadaan Yaman itu yang diutuskan, maknanya Rasul. Jadi yang ingin disampaikan hino bahwasanya getanya geyu untuk menjaga sunnah-sunnah Nabi dan segala adab-adab dalam syariatnya, di mana atranya atra yang bersumber dari Rasulullah. Yakni hafid ayyuhas salik at-talib liridallahi al-muta'attishi li ta'atillahi wa taqwahu ala sunanin wa adabin atat maksuratan an khairil mursalin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yakni pelihara olehmu wahai orang yang menempuh jalan akhirat, lagi yang menuntut bagi ridha Allah, lagi yang haus bagi taat Allah dan takwanya Allah. Tak pelihara di atas segala sunnah-sunnah dan di atas segala adab yang datang ia hal keadaan maksur diriwayatkan dari sebaik-baik mursalin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pakon geyu pelihara sunnah dan adab-adab yang datang dari Nabi.
Dan bermula demikian itu karena buah sungguh bagi tiap-tiap yang satu daripadanya sunnah itu pengaruh pada menyinari hati dan menyinari wasirra dan rahasia, pada mencahayakan hati dan pada mencahayakan rahasia, yaitu apa yang berhubungan dengan hati. Jadi alasan geyu terhadap bertanya untuk memelihara setiap sunnah Nabi, geyu ikuti maknanya geyu pebut, karena setiap daripada sunnah Nabi apabila tak ikuti, apabila tak pebut, dan juga setiap adab-adab yang disampaikan oleh Nabi yang dapat memberi pengaruh untuk geli hati, untuk mencahaya hati dan untuk tak dapatkan rahasia-rahasia. Ya benar. Nah lagu lagi yang hadis kepegah kena man amila bima alima, orang yang beramal dengan ilmu yang didepu, maka akan diwarisi oleh Allah kepadanya ilmu yang hanai pelajari. Ya benar. Pakon artinya didapatkan karena hati kau bercahaya, kau bercahaya oleh Allah sehingga ilham oleh Allah Taala kepada orangnya. Ya. Cuman ada yang diamalkan yang pernah diantaranya yaitu sunnah-sunnah Nabi. Ya. Ka i'rab lo. Hafid bermula hafid itu fi amar dan bermula pai-nya itu mustatir di dalamnya. Dan bermula ala sunan itu muta'allaq dengannya hafid, dan bermula adab itu ma'tuf di atasnya sunan. Dan bermula atad itu fi imadhi, dan bermula tanya atad itu bagi taknis, dan bermula pai-nya atad itu yang kembali ya di atas atad yang kali disebutkan paningnya daripada sunan dan adab. Ya, yang i'rab secara singkat begah. Wa fi wasfil adabi bi kaunihi ma'suratan ma'a anna minha malam yu'thar. Betul, malam yu'thar kan yu'athir. Dan sabit pada mensifatkan kata-kata adab dengan keadaannya adab itu yang maksur ia beserta bahwa sungguh diantaranya adab itu barang yang tidak dimaksurkan akan dia. Jadi benar adab benar kan gesifat dengan maksur dari Nabi, padahal dalam kenyataannya najib adab-adab dalam agama yang kan maksur dari Nabi, tetapi ada gegali le ulama, hasil ijtihad ulama. Pakon teman menyena di antara adab puno yang kan maksur dari Nabi tetapi ada yang diijtihad le ulama, pakon dia sifatkan adab dengan maksur, karena bermula adab, kata-kata adab itu jamak yang itu jamak daripada kata-kata adabun, dan bermula dianya adabun sebagaimana yang terdapat dalam kamus Al-Misbah itu melatih jiwa dan kebagusan segala akhlak-akhlak. Lantas pakon tuma gaya sifatkan dengan maksur karena mengisyaratkan kepada bahwa sungguh yang maksur dari segala adab-adab itu kuatlah oleh menganggap penting dengannya yang maksur dari adab dan menjaga di atasnya yang maksur, dan bahwa sungguh yang lainnya maksur daripada barang yang itu sebahagian daripada barang yang sepatutnya bagi orang yang menempuh jalan akhirat oleh mengambil dengannya barang pula kepua, supaya mengumpulkan ia akan segala kesempurnaan yang bagus dan makam yang tinggi. Ya benar. Jadi menawar adab-adab yang kage atur dalam agamanya, na yang maksur dari Nabi, na yang kon maksur dari Nabi. Artinya ada yang disampaikan oleh para ulama, mungkin ijtihad dari sebahagian ulama. Lantas pakon dia sifatkan kata-kata adab dalam bait buno dengan maksur untuk diisyaratkan kepada bahwa menyeadab-adab yang maksur dari Nabi nyo sepatutnya untuk lebih kuat lom, tak anggap penting. Adapun yang hana maksur dari Nabi tetap tak cocit.
untuk tak kumpulkan kesempurnaan-kesempurnaan yang god dan makam yang tinggi, tak dapatkan makam yang tinggi. Tapi menyata yang langsung bersumber dari Nabi, nyo harus tak anggap atau lebih berat penting lom. Ya. Dan bermula kata-kata maksurah itu hal daripada fa'il atad, dan bermula an khairi itu muta'ala ia dengan atad, dan bermula dianya kata-kata an khairi itu mudhaf, dan bermula man itu isim mausul, dia itu mudhaf ilaih pada mahal jar, dan bermula ja'a itu fi'il madhi, dan bermula fa'ilnya ja'a itu dhamir yang kembali ia dia tehman, dan bermula jumlah silat mausul bukan dan bermula fa'ilnya ja'a itu dhamir yang kembali ia dia tehman, dan bermula jumlah itu silat bagi mausul, yang benar maksudnya. Dan bermula kata-kata mursala itu hal daripada fa'il ja'a. Ya, ni arah pecuta putrana yang berleta diskusi loh dari yang kata sampaikan taknyo, karenanya kata bak matan tentang tasawuf. Silakan miana tak lanjutkan loh. Jadi benar ni. Pertama sekali ketika takalan perbezaan atau yang pupuk oleh ulama dengan yang nalang hadis Nabi, beine lagi tanya tak anggap nyo beda. Kadang-kadang nyan hanya nampak perbezaan. Yang kepupuk oleh ulama kadang-kadang juga na dasar dari hadis Nabi walaupun makna dasar secara umum. Punya lagi contoh yang tengku pegah taknya, nya hana mupa hana misal long jauh pun ada yang tukutan yang taknya purakan untuk persijua, kan persijua lintu baru pun yang dilakukan oleh Rasulullah ketika nikah Fatimah dengan Ali, cuma gepercei gebuka hano kancing bajai red ke gepercei, kemudian gebuka takwa bajai red likot gepercei li Nabi kan. Kemudian yang dilakukan oleh ulama jino wate prosesi persijua macam tunggu bu. Kemudian nah bulukat berah padi hinankan on hanam dan tupu on bikan. Ya, nyata kalian le untuk punya mandum. Mandum ternyata atanya tafaul. Teman menyatanya tafaul tujuan ji. Nah dasar dalam agama tak le dasarnya tafaul. Nah hadis yang qauli dan nah hadis yang fi'li. Punya hadis yang qauli tapi fi'li ji ujung ji yang kajelas ile tentang buat Nabi ge balik rida bak purakeun bak salat istisqa nya kan tafaul kata bo. Kemudian juga nah hadis lain yang disampaikan oleh sahabat, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbul fa'al. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyukai, mencintai ia tafaul. Jadi menyebut yang kepubuat li ulama katanya dalam konteks ji untuk tafaul sama dengan yang beda dengan buat Nabi bak teknis segai. Tak teknis, hai Nabi hana pakai berapa deh, hana keboh on sini juga. Yang substansi kan you know, pokok daripada buatnya hana beda. Sama-sama membacakan doa untuk menginginkan keberkatan. Ya benar. Ya. Munawan lu rasa karena buno yang kepuputnya juga nah dalil dari segi tafaul, lu rasa hana kekurangan di antara atra yang kagebuh un kayaknya dengan cara praktek langsung dari Nabi, hana kekurangan. Jadi hana cocok sang tak pekat perbandingan teh lebih afdal dengan kurang afdal kena punya menurut lu.
oh ingin lagi tanya tak pubut misal mana mentang alasan misalnya baik ribut tak le tak payah terminta tak perlu ia mentang nyan dia cocok alasan menang tapi mia tak pegat perbandingan medis sang hana cocok karena yang kepubut le ulamanya juga na dalil ratafaul ya menang. Kemudian yang maksud dengan yang hana maksud mono nyo lagi contoh lagi sebagian wirid kena sebagian wirid kena yang lagi yang gue sampaikan dalam berbagai kitab-kitab nyo kadang-kadang penambahan daripada ulama le ulamanya pun ulama sufi yang kadang-kadang didapatkan atranyo melalui ilham dari hadis Nabi langsung hana atranyo nyan misal contoh antara maksur dengan ghairu maksur jadi hinat geyo utamakan yang maksur ile jadi yang bekna tapi ketik lagi tanya mana mupa ata yang kagak sampaikan oleh ulamanya dengan nabinya cukup bahaya. Ya, itu cukup bahaya membentur. Ya. Jadi cara haji nyo atra yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Yang dia atra sampaikan oleh Rasulullah. So taiko itanya, taiko Imam Syafi'i atau taiko Rasulullah. Nyan kengkal salah haji ubat. Salah haji ubat. Karena yang iyo ikut ulama juga Nabi. Nyan salah haji ubat ya. Sama lagi pernyataan menawar nanti anda di dalam kubur tidak ditanyakan mengapa anda tidak ikut kelompok mayoritas, yang ditanyakan anda mengapa tidak ikut sunnah Nabi ya. Jadi kan dibenturkan antara mengikuti sunnah Nabi dengan mengikuti kelompok mayoritas, padahal yang mengikuti kelompok mayoritas juga sunnah Nabi karena Nabi yang tukang iu ke Nabi alaikum bisawadil a'zam, kewajiban atas kamu umatku mengikuti kelompok yang mayoritas. Nabi yang kayu, Nabi yang kayu sunnah berarti. Makanya salah aja umat. Inna tasawufa kullahu lahwal adabu wa minal awarifi fatlubannahu wa awila. Sesungguhnya tasawuf tiap-tiapnya dianya tasawuf itu sungguh dianya tasawuf itu adab dan daripada segala awarif-awarif. Makna awarif kadang penjelasan uka mak tolong baik tak abuh makna juli kita apa jalan menuju kepada makrifah kadang bahwa sungguh tasawuf tiap-tiapnya tasawuf sungguh dianya tasawuf itu adab dan daripada kitab Al-Awarif Awariful Awarif maka tuntut olehmu akannya tasawuf wa awila dan paling olehmu maknanya paling kepadanya kitab menan kabutoi nyo kabutoi lagi lupa katanya ho ke kan bak belah deh sugolom bait terakhir sugolom bait berikutnya kana wal makna fatlubannal adaba minal awarif lis sahru radi wa awilanna alaiha fidzalika ya nyo lagi ada perkataannya. Jadi nyan kitab karangan Imam Sahruradi kemudian awilanna alaiha maknanya berpaling kepada kitabnya ya, jadi disampaikan dalam baitnya bahwasanya tasawufnya seluruhnya yaitu adab maknanya mana sebagian besar daripada ilmu tasawuf adalah bagi para sufi itu manakala adalah para sufi itu sebanyak-banyak manusia nisbah bahagian daripada menjaga di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam
dan adab-adabnya dan berakhlak dengan segala akhlak-akhlaknya Nabi pada zahir dan pada batin, dan mencapai oleh mereka maka keperoleh martabat yang tinggi oleh para sufi. Karenanya ulama ketetapkan tu bahawa tasawuf itu rukun bukan adabnya merupakan rukun yang paling raya untuk tasawuf. Maka keucap tu secara itlak tasawufnya adalah adab. Gepegat perbandingan sama lagi gekun li Nabi dalam hadis al-haju arafata. Haji adalah Arafah. Padahal haji kena rukun jih tawaf nasai, tapi kepu khusus ke Arafah hinan. Maknanya yaitu ma'zamu arkanihi, rukun yang paling raya. Ya, karena demikian maka li nazim getasreh tu dengan kata-kata bahwasanya tasawuf seluruhnya adalah adab. Ya, benar. Berkata Abu Hafaz Abu Haqsi Al-Haddad, bermula tasawuf seluruhnya itu adab. Sabit bagi setiap waktu itu adab, dan sabit bagi setiap keadaan itu adab, dan sabit bagi setiap posisi itu adab. Maka bermula siman orang-orang yang dimulazamah ia akan adab segala wate, niscaya sampai ia nyaman pada tempat sampai para ahli dah kenuju. Baik tak laki-laki. Ya benar. Karenanya yang maksud rijalnya yaitu rijal dalam ilmunya. Wa man dayya'al adab, dan siapa saja yang menyia-nyiakan adab maka dia nyaman itu yang jauh ia dari sekira-kira menduga ia akan dekat, dan yang ditolakkan akan dia dari sekira-kira mengharapkan ia akan penerimaan. Ya, jadi gekeli salah satu ulama sufi tasawufnya seluruhnya adab. Setiap wate na adab tersendiri. Kemudian setiap keadaan na adab droy. Kemudian setiap makam na adab droy. Maka menyeurang jino yang itim jaga dimulazamah dengan adab-adab wate, nyan urangnya akan trok bak posisi yang katrok para sufi-sufi yang ka ahli. Sementara urang jino yang disia-siakan adabnya, nyan urangnya hanya diduga-duga sagai droy kato pada haji jio, iduga-duga sagai droy geterima oleh Allah pada haji hakikatnya getolak oleh Allah. Ya benar. Wa adabul auqat, dan bermula adab segala wate itu segala hak-hak yang nayanya hak dengan nyawate pane daripada tugas-tugas ibadat yang zahir ia. Pane tugas ibadat yang zahir, pane ibadat yang zahir dari sembahyang dan puasa dan lain keduanya, sembahyang dan puasa, dan terdiri lom ibadat yang zahirnya daripada muamalah yang batin, muamalah batin allati yang dikehendaki akannya muamalah oleh keadaan hamba. Jadi adab wate maknanya hak-hak yang terikat dengan wate, tugas-tugas untuk pupun ibadat yang zahir dan ibadat yang batin, sembahyang, puasa dan lain-lain yang ibadat yang zahir. Menancilom ibadat muamalah batin yang sesuai dengan keadaan hamba. Misal siroro hamba jino na sifat yang suka pamer ibadat, kibancara di muamalah haji untuk purken supaya sifatnya gada. Ya benar. Kemudian kibancara lom dilakukan riyadhah dengan keadaan-keadaan tertentu yang dialami oleh siroro hamba. Berkata Sayyidi Abul Abbas Al-Mursi radhiyallahu an, bermula segala wate hamba itu put hana jinih yang kelima beginya wate. Teh putnya pertama nikmat, yang kedua bala, yang kelih taat, dan yang keput maksiat. Jadi hambanya nak memiliki put wate kun Sayyidi Abul Abbas Al-Mursi hana limang boh watenya kun cuma put boh, yaitu nikmat, bala, taat dan maksiat. Dan sabit bagi Allah Ta'ala di atas kamu pada setiap ote darinya put itu na sahmo nah
sahmon, bagian daripada pengabdian. Ubudiahnya pengabdian, apa makna? Pengabdian hamba kepada Allah yang dikehendaki akannya bahagiannya oleh hak daripada kamu dengan puhak dengan hukum rububiyah, dengan hukum ketuhanan. Maknanya mana? Dalam petboh wate yang dimiliki oleh hamba buno, hinan masing-masing nah hak Allah. Hak Allah ada nama pu, ada nama bentuk pengabdian hamba kepada Allah, karena pengabdian hambanya dikehendaki oleh hukum rububiyah. Karena Allah yaitu Tuhan, maka Allah berhak untuk mendapatkan pengabdian daripada hambanya. Kiban cara pengabdian ketika kita mendapatkan nikmat? Kiban cara kita melakukan pengabdian kepada Allah ketika mendapatkan bala, dan seterusnya. Ya. Famangkana waktuhu at-ta'atu fasabiluhu syuhudul minnati minallahi ta'ala alaihi an hadahu laha wa waffaqahu lil qiyami biha. Ya, maka bermula siman yang nalah wate nyaman itu taat, maka bermula jalan nyaman itu melihat nikmat dari Allah Ta'ala di atas nyaman. Tah nikmatnya bahwa telah memberi petunjuk ianya Allah akan nyaman baginya taat, dan telah memberi taufik ianya Allah akan nyaman bagi mengurus dengan taat, bagi menegakkan dengan taat. Jadi orang yang wate genyan jino taat, genyan berada dalam taat kepada Allah. Kibat jalan genyan untuk mengabdi kepada Allah, hinan untuk berubudiah kepada Allah. Geingat langati bahwasanya genyan ruh taat kepada Allah nyo merupakan nikmat Allah, di mana Allah kagak beri petunjuk kepada genyan dan kagak beri taufik kepada genyan untuk mampu getegakkan taat. Ya, benar. Jadi benar ingat bahwa genyan ruh taat nyo karena kagak tentukan oleh Allah. Ya. Bentuk timbul mana? Ka tengah taat. Kibalom ge ubudiah kepada Allah jika tengah taat. Jadi cara dilakukan ubudiah memang genyan tengah taat, yaitu ingat bahwa nyo han mungkin genyan ruh taat miakan kagak petunjuk genyan oleh Allah. Nyo berarti kata sandarkan ke kemampuan danyo untuk taat, yaitu kepada Allah. Ka bernilai lom pu yang tak ingat lagi tengok dalam hati itu. Ya, benar. Dan bermula urung-urung yang nalah watenya urungnya itu maksiat, maka bermula yang dikehendaki, maka muktadha kehendaki hak darinya seseorang itu wujud istighfar dan penyesalan. Menyeurang jino yang tengah wate yang tengah maksiat, yaitu hak hinan yang perlu dilakukan, yaitu ke istighfar dan ke menyesal, dengan bahasa lain yaitu ke taubat. Ya, benar. Dan bermula urang yang nalah watenya itu nikmat, maka bermula jalannya urangnya itu syukur, dan bermula dianya syukur itu senang hati dengan Allah. Jadi punya orang yang tengah mendapatkan nikmat, yaitu genyan cara lakukan ubudiah pak saatnya, yaitu dengan bersyukur. Kiban makna gerasa senang hati kepada Allah Ta'ala karena kagak beri nikmat, dan juga tempatkan nikmatnya bak tempat yang seharusnya. Dan bermula siman yang nalah wate nyaman itu bala, maka bermula jalan nyaman itu ridha dengan qada dan sabar. Jadi orang yang tengah berada dalam ujian dari Allah, jalan bagi genyan untuk berubudiah saatnya adalah ridha, geterimang dengan tulus tentang pementang ketentuan Allah, dan juga gesabar. Sabarnya menahan diri terhadap pementang yang hanya sesuai dengan nafsu. Wa fil hadis, dan diriwayatkan dalam hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, wa sungguhnya Rasulullah itu bersabda, ia man u'tiya fa syakara wa tuliya fa sabara wa dhulima fa ghafara wa zalama fastaghfara.
Summa sakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalu madza lahu ya Rasulullah, faqala lahum al-amnu wa hum muhtaduna, ay lahum al-amnu fil akhirati wa hum muhtaduna fid dunya. Jadi gekele Nabi, man u'tiya fasyakara, bermula siman yang diberikan akan dia nyaman, maka bersyukur ia man. Wabtulia fasabara, dan diujikan akan nyaman, maka bersabar ia nyaman. Wa dulima, dan dizalimkan akan nyaman, faghafara, maka memaafkan ia nyaman. Wa zalama, dan menzalimi ia, menzalimi diri sendiri, yaitu berbuat dosa, fastaghfara, maka meminta pengampunan ia man. Yang kegolongan jawaban. Sumasa kata Rasulullah, kemudian geimlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, maka berkatalah mereka itu sahabat, madza lahu ya Rasulullah, apa beginya ya Rasulullah? Maknanya urang yang lainnya puas peroleh wahai Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah, faqala lahum al-amnu, yang diperoleh yaitu al-amnu wa hum muhtadun, keamanan, dan mereka itu diberikan petunjuk. Artinya bagi mereka itu keamanan dalam negeri akhirat, dan mereka itu diberi petunjukkan akan mereka dalam dunia. Yang diperoleh oleh orang yang napet macam benar. Ketika diberi sesuatu oleh Allah, bersyukuri. Ketika diberi ujian, diberi nikmat benar, bersyukuri. Diberi ujian oleh Allah, lantas bersabar. Menyedalimi legop ke pemaaf. Bro ge zalimi, ge istighfar, mendapatkan keamanan di akhirat dan genyan terpetunjuk dalam dunia. Ya, nyahinan tepiu bak faedah.